Jadi ketika ada rekan kita yang kena musibah, lalu akhir-akhir ini sampai beritakan nggak sadar berhari-hari. Kalau pakai bahasa orang awam itu adalah gegar otak stadium lanjut lah. Pasti bahwa otak kita itu sumber dari semua pergerakan yang ada di badan kita. Cara memori, gerak, sadar atau tidak, itu ada diatur oleh otak. Bila bisa disimpulkan itu seperti komputernya. Ketika komputernya hack, sehingga barangkali kita mendengar di berita ada rekan kita yang sampai harus dirawat berhari-hari. Apa yang terjadi? Kalau tidak salah rekan kita itu usianya 17 atau 18 tahun. Tulang tengkorak itu sudah kaku. Sehingga kalau terjadi benturan, sebenarnya Tuhan sudah kasih pelindung, yaitu cairan otak. Ada kulit kepala, tetapi ketika benturannya sangat keras, peredam benturan ini jadi tidak ada fungsi. Seakan-akan otak itu kocok, goyang. Tempatnya tetap, di dalamnya bergoyang. Dia akan terbentur di tempat yang dia kena benturan awal, dan otak itu akan elastis membentur di tempat lainnya. Sehingga ketika ada kerusakan yang cukup menyeluruh, terjadi apa yang kita sebut gegar otak. Kenapa disebut stadium lanjut? Karena sampai pasiennya tidak sadar dan memakan rehabilitasi yang panjang. Ada juga perkembangan berita bahwa dia sedang dilatih berjalan, karena artinya fungsi yang memerintahkan otot untuk berkontraksi, relaksasi sehingga orang bisa berjalan, kontrolnya hilang. Ada beberapa terminologi di kedokteran, mulai dari komosio, bahasa Latinnya, sampai konkusio. Saya kira walaupun saya tidak melihat langsung gambar-gambar atau hasil pemeriksaan dokter yang perawat, sangat dimungkinkan rekan kita ini kena yang kita sebut kondusif. Kalau melihat perkembangannya sekarang dia sudah mulai bisa sadar, artinya tidak sampai kerusakannya memutus dari rangsangan-rangsangan otak atau sebaliknya terhadap organ di bawah. Namun masih ada PR yang akan datang, apakah ada gejala sisa. Jikapun teman sejawat kita ini bisa pulih kembali, karena biasanya gejala sisa akan terjadi di waktu beberapa tahun kemudian. Salah satunya yang dicurigai di penelitiannya itu karena adanya benturan, apakah benturan itu di masa akan datang menyebabkan menjadi tempat terjangkitnya kejang, atau kalau bahasa orang awam itu ayat. Bisa juga ada penelitiannya yang menyebutkan orang dengan benturan di kepala
bisa terjadi perubahan abnormalitas pertumbuhan seperti tumor otak. Namun itu tidak bisa kita deteksi saat ini karena masih fase recovery. Saya yakin goal atau tujuan utama dokter yang merawat teman-teman sejawat kita ini, teman rekan kita ini yang kena musibah adalah mencoba memulihkan, merecovery, memaksimalkan fungsi yang selama ini sudah. Kita juga belum bisa menilai IQ, kita belum bisa menilai short atau long term memory buat orang-orang yang punya kasus seperti ini. Itulah sebabnya mengapa saya mengatakan walau saya tidak lihat langsung, tidak merawat langsung, tetapi kita sebut ada kemungkinan besar bisa saja rekan ini mengalami gegar otak stadium. Karena kalau yang stadium ringan, gegar otak yang stadium ringan, besoknya dia sudah pulih. Dan itu tidak ada fase recovery yang lama. Ya, dengan secara singkat, kurang dari seminggu, pembengkakan sudah turun, aktivitas sudah bisa kembali normal. Tapi bagi yang seperti kita lihat di media sosial sampai harus lebih dari 1 bulan, saya kira ini kita sebut gejala gegar otak stadium. Apa yang bisa dikerjakan selanjutnya pada kasus-kasus seperti ini adalah ya rehabilitasi medis. Dilatih lagi pergerakannya, dilatih lagi memorinya, bicaranya, sehingga harapannya fungsi otak yang masih ada tidak menjadi rusak dan kembali konektivitasnya, hubungannya bisa lancar kembali seperti sebelum terjadi. Dan yang bisa dilakukan lagi adalah asupan nutrisi. Asupan nutrisi harus sangat dijaga. Nutrisi-nutrisi yang terutama untuk otak, untuk saraf, sehingga bisa memulihkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Harapannya ya bisa menjadi pulih kembali lah. Memang namanya musibah kita tidak tahu kapan datangnya, tetapi hal yang penting adalah ada yang bisa kita cegah di kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita tahu di Indonesia, di jalan-jalan di Indonesia, sarana transportasi motor, sepeda itu favorit buat masyarakat Indonesia. Apa yang bisa kita cegah? Kasusnya seperti teman sejawat, walaupun mekanismenya berbeda. Kalau rekan kita itu dianiaya, tetapi kalau untuk badan atau untuk otak akan sama dengan misalnya kita jatuh dari motor, kepala kita terbentur. Sehingga apa yang bisa kita cegah ya kita gunakan pelindung helm. Jadi jangan, helm itu tidak hanya untuk pengendara motor saja, sepeda pun harus menggunakan helm. Olahraga tertentu juga menggunakan helm untuk mencegah bila mana kepala ini terbentur. Memang tidak selalu musibah akan terhalangi oleh helm, tetapi kita sudah berusaha lah sebagai manusia, tugasnya berusaha untuk mencegah itu terjadi. Untuk yang di kendaraan, di mobil ya menggunakan sabuknya aman. Jadi untuk rekan-rekan yang lain supaya
bisa mengambil nilai yang bisa diterapkan di keluarga adalah jangan hanya karena deket nggak usah pakai helm. Nah itu ya sebaiknya, namanya musibah kita nggak pernah tahu. Jadi transportasi olahraga tertentu sebaiknya menggunakan helm. Gegar otak itu bisa kita cegah. Ya kalau bisa konflik antar manusia juga dikurangi. Kita sabar lah, sehingga tidak terjadi penganiayaan yang berat seperti itu. Karena kerugiannya sangat besar. Kerugian bagi korban atau kerugian bagi keluarganya. Fase pemulihan ini sangat perlu waktu, perlu usaha. Walaupun ya kalau pakai bahasa Inggrisnya, untungnya masih usia muda. Biasanya recovery-nya bisa lebih baik dibanding usia yang lebih lanjut. Jadi saya kira itu akan bisa sedikit sharing lah buat teman-teman yang lain. Jangka pendek adalah ya kita sudah bisa lihat dari sekarang ketika dia belum bisa jalan, itu adalah tanda-tanda bahwa recovery-nya belum. Hubungan konektivitas antara otak dengan sistem ekstremitas, sistem alat gerak kita belum. Dan kalau kita bicara alat gerak, sebenarnya luas. Tidak semata-mata hanya mengangkat barang, tetapi menggerakkan jari, menulis. Itu ada gerak kasar dan gerak halus juga harus dievaluasi. Motorik kasar atau motorik halus. Jadi untuk jangka yang akan datang, apakah ada sequelae atau tidak, itu diperhatikan apakah ada keluhan-keluhan yang menetap. Sudah lama yang terus-menerus sejak kejadian ini tidak hilang-hilang. Termasuk tadi, kalau memang dia menjadi fokus terjadinya kejang, dia akan terjadi kejang. Padahal selama ini, sebelum kejadian ini tidak pernah ada kejang. Adapun untuk tumor otak, ya memang deteksi dininya sangat sulit, membutuhkan biaya. Kita lakukan MRI, tetapi gejala untuk orang awam bila ada penurunan fungsi, entah gerak, entah memori, entah lihat, bicara, mengunyah, wajah mencong, itu sudah bisa jadi tanda-tanda apakah kita perlu segera datang ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kalau untuk masa akan datang tergantung dari kondisi saat itu, kita nggak tahu. Tapi kalau ada perdarahan susulan, saya kira sudah tidak ada. Karena sekarang sudah fase recovery, biasanya perdarahan sudah perlahan-lahan diserap oleh badan. Jadi ya, kalau perdarahan sekarang sih, saya kira sudah tidak ada. Itu yang kita belum bisa nilai. Ketika dia sudah bisa menilai begini, jadi menilai sebuah intelijensi seseorang, itu merupakan sebuah proses dua arah. Jadi orangnya harus fokus, orangnya harus bisa diperintah, orangnya harus bisa melaksanakan perintah. Itu baru kita bisa menyimpulkan seseorang ini intelijensinya baik atau tidak. Ketika orang tidak sadar, kita tidak bisa mengatakan orang ini intelijensinya buruk atau tidak. Karena masih tidak sadar. Jadi saya kira untuk saat-saat ini belum bisa dinilai intelijensi. Tetapi kalau memori sudah kita bisa tanya apakah dia ingat kejadian, teman, sekeliling, tanggal lahir, kenangan-kenangan indah sama keluarga, itu udah bisa ditanya. Apakah ada lost memory yang sangat mungkin. Lost memory itu bisa memori jangka panjang atau memori jangka pendek. Seperti kita sore ini bertemu, lalu nanti malam saya ditanya, tadi ketemu sama siapa, lalu saya lupa.
Itu artinya sudah hilang lost memory jangka pendek. Tapi kalau kita tanya teman SMA, saya kira harusnya masih bisa recall. Kalau sudah tidak bisa recall, apalagi teman kejadian-kejadian yang signifikan ya, kelulusan, sahabat, itu kan signifikan. Harusnya kita bisa tanya sekarang untuk mengecek apakah ada hilang atau tidak. Masih perlu waktu yang panjang untuk pulih normal, dan ini juga jadi pembelajaran buat kita semua, buat teman-teman. Mekanisme bisa beda-beda. Mekanisme bisa tabrakan, jatuh, mekanisme bisa dianiaya, terbentur. Mekanisme untuk terjadinya ini bisa macam-macam. Mekanisme ini. Tetapi efek yang terjadi di otaknya akan sama. Baik terbentur, dipukul, jatuh. Jadi akan sama. Simpelnya kalau ada terjadi kayak gini, tidak akan kuratif ya. Cepat nggak ada. Apakah bisa mudah, nggak kepala, atau apa? Ada nggak eksplorasi yang lebih bagus? Kalau di fase saat ini saya kira nggak ada. Jadi tergantung pada saat pasca kejadian saat itu, apa yang terjadi itu yang akan bisa menentukan perlu operasi atau tidak. Kapan kasus-kasus tertentu yang perlu operasi, bila mana otaknya sangat bengkak sehingga mengancam jiwa, kita akan lakukan operasi untuk memberi ruang lebih. Karena tadi umur 17 biasanya tengkoraknya sudah rapat, sehingga ketika ada pembengkakan otak di dalam dia nggak punya space. Jadi bisa, kalau kondisi tertentu kita bisa buka tengkoraknya untuk memberikan space. Aku tahu orangnya.